Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku peserta didik kelas 7, mari sama-sama kita mengawali pembelajaran ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, yaitu sholat adalah tiangnya agama. Kemudian barang siapa yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin, ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di materi ini ada beberapa TP, tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Lalu yang kedua adalah bisa menuliskan, menyebutkan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga adalah membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar di media sosial atau media lainnya. Nah, pada materi ini ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama itu makna sholat, makna zikir, kemudian sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar, dan keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Oke, yang berikutnya adalah tentang pengertian sholat. Sholat itu menurut bahasa apa? Ad-du'a, doa meminta kebaikan. Kalau menurut istilah, serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam sebagai suatu ibadah ritual. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisara'it makhsusah. Itulah pengertian sholat menurut bahasa dan istilah. Nah, kemudian dalilnya bahwa sholat itu tujuannya adalah mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, disebutkan dalam surat 49 ayat 45, potongan ayatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, sejarah sholat itu gimana ya, sahabat milenial? Sejarah diperintahkan sholat itu kepada semua agama ya, semua agama samawi baik Yahudi, Nasrani dan Islam itu juga disyariatkan sholat. Wahyu kedua mewajibkan sholat. Sholat 5 waktu itu sejarahnya pada saat Isra Mi'raj ya, ada yang mengatakan 27 Rajab tahun ke-7 Hijriah, ada versi kedua 17 Ramadan tahun ke-12 Hijriah. Nah, kewajiban sholat malam dihilangkan, diganti dengan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi dulu itu wajibnya adalah sholat malam. Nah, dengan adanya perintah sholat 5 waktu, sholat malam dikatakan sebagai sholat sunnah. Nah, kemudian apa dalil diperintahkan sholat? Ada dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dalil dari ijma'. Surat An-Nisa ayat 103 ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Faqimus sholat wa atuz zakah, dalam surat Al-Hajj ayat 78. Maka dirikanlah sholat dan bertunaikanlah zakat. Kemudian qul utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45.
Lalu dalil dari hadisnya apa saja? Ya, bunyal Islamu ala khomsin, ya, hadis tentang Islam itu dibangun atas 5 perkara, diantaranya adalah sholat. Nah, itu kemudian dalil dari ijma ulama, ya. Nah, di sini saya sampaikan beberapa dalil kesepakatan ulama, ya, hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat, statusnya ada yang kafir, dosa besar, hukumannya menurut Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali. Menurut Hambali ingkar atau tidak ingkar, bunuh. Imam Syafi'i ingkar kewajiban sholat, bunuh tapi tidak kafir. Nah, itu dalil hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat. Sholat dalam berbagai kondisi menurut kesepakatan ulama wajib dikerjakan pada waktunya, meski waktu hampir habis, ya wajib sah. Lewat batas waktu, dosa besar. Kemudian tidak sah menjamak kalau tidak memenuhi syarat. Kemudian sudah sampai rumah, sholat itu tidak harus di masjid, di tanah, di aspal, di keramik, trotoar. Wudu juga dipermudah, cukup sebotol air minum kemasan jika tidak menemukan air yang memadai. Bila tidak ada air boleh dengan tayamum. Sholat tidak bisa berdiri, duduk. Duduk tidak bisa berdiri, tidak bisa berbaring, dan seterusnya. Nah, sholat yang terlewat. Nah, ada hadis riwayat Bukhari Muslim, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Nah, Nabi Muhammad bersabda, siapa yang lupa melaksanakan sholat maka hendaklah menunaikannya pada saat ia menyadarinya. Nah, itu penjelasan saya terkait materi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.